Halo Bit. Halo. Game on. Oke. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum. Bentar ya. Kita melakukan riset baru, Bit. Kita menemukan beberapa hal yang bisa kita selidiki. Selidiki, cuy. Nah ini nih. Nah, ini nih, Bit. Jadi, bentar ya. Tunggu, Kak Cika tuh tadi baca apa aja sih? Nah, jadi gini, ada dua cara nih sebenarnya. Kalau kita misalnya mau menghitung sesuatu, itu tuh bisa coding aja, bisa juga pakai machine learning, Bit. Jadi, kalau misalnya kita pun gitu ya, misalnya punya gambar, terus mau kita hitung manual, itu juga bisa. Jadi ada codingnya, teman kurang ramai sih. Kayak misalnya kita punya ini kan, tapi dia konsep, oh ini ada, bisa. Oke, ini asik nih, Bit. Jadi dia berdasarkan warna, tapi nanti kita lihat ya yang mana yang lebih oke ya. Cuman ini kan Kak Cika sebenarnya pengennya tuh kita mencoba identifikasi sama ngitung kayak kemarin itu loh, yang dia bisa ngebagi posisinya di sekitar sini ada berapa gitu loh. Tapi itu kayaknya kompleks, tapi oke lah ya. Nah, dia katanya mau ngitung blue and white bakteri koloni pakai Python dan OpenCV. Nah, si OpenCV itu adalah library yang biasanya dipakai buat machine learning, Bit. Jadi kalau misalnya sebenarnya buat visual sih ya, sebenarnya buat analisis gambar atau video gitu. Nah, package-nya kan sama nih, NumPy, SciPy, Matplotlib, sama-sama itu juga. Cuman kita pakai SciPy nanti itu buat image processing-nya. Nah, OpenCV ya, katakan dia ada, ini yang Kak Cika pikirin nih dari dulu, ada Petri dish, misalnya kita punya, oh ada ini, bisa nggak kita hitung? Nah, berarti kan kalau gitu datasetnya tuh kan gambar. Tapi cuman satu gitu ya. Jadi, ntar dulu. Kalau kita punya gambar gini, datasetnya tuh apa ya? Apa dia cari warnanya ya? Oke, kita lihat dulu ya. Python script to count automatically the number of blue and white colonies. Oke. Berarti di sini kita bikin datanya, kata dia 30 blue, 17 white. Kok dia tahu ya? Oke, taruh Bit. Oke, dia berarti udah berhasil nih. Soalnya dia bilang, ini kan Python nih ngejalanin kodenya. Terus dia tolong analisis gambar ini gitu, dan hasilnya langsung keluar. Nanti kita lihat codingnya. Tapi bisa berarti kan Bit ngitungnya. Tapi katanya ada 2 small white yang nggak kedeteksi. Terus ada group other 2 small colonies with bigger one of the same color. Warnanya sama. Jadi pada umumnya 30 blue colonies dan 17 white colonies. Nah, katanya juga sebenarnya kalau kita mau nih ya, kan ini kan sebenarnya gambar benerannya kayak gini ya, Bit ya. Yang katanya bordernya jadi warna gitu loh. Kan ini kan Petri dish-nya belakangnya broken white kan. Berarti batas bahwa ini tuh biru, ini tuh putih, itu tuh boundariesnya yang ternyata susah. Oke, white colonies itu susah karena kurang kontras sama background-nya kan. Nah, lihat nih, Bit. Ini tuh bukan AI katanya, karena kita tuh ngajarin dia manual gitu, recognition kita buat manual, jadi dia nggak benar-benar pintar. Nah, ada contoh lain nanti Kak Cika mau tunjukin. Tapi intinya gini, berarti kan dia artinya sama kita ya. Kita harus punya gambar kan. Gambar yang kita upload kan ini ya, dengan ukuran sekian gitu ya. Kita ambil, terus udah gitu kita bilang bahwa kita mau labelnya sama white. Berarti ini apa? Supervised learning kan? Jadi dia akan cek nih. Dia akan cek kalau colornya blue atau white gitu ya. Nanti dia akan bikin color boundary-nya. Nah, nanti dia akan set gitu red green blue-nya kayak gimana. Jadi
blue itu range-nya biru berapa sampai berapa Mm-mm. sampai berapa gitu. Kebayang nggak, Beb? Jadi Mm-mm. ada range berbeda antara dua itu kan. Udah diproses, terus cari pinggirannya segala macam dihitung berdasarkan warnanya gitu. Udah. Nah, terus dia berhasil tuh pakai ini. Tapi sebenarnya si OpenCV ini tuh belum AI karena ini tuh processing gambar. Tapi Kak Cika mau nunjukin ke Bita bahwa oke, ini sebenarnya kita bisa dari gambar kita proses image-nya aja, nggak usah pakai machine learning, kita bisa 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 nyuruh dia ngitung. Dan itu sebenarnya kan misalnya gini, oke ada petri dish nih, ini mengandung dengan kita tahu ada 30 blue colonies dan 17 white colonies misalnya, apa artinya nih gitu? Apakah misalnya oh ini misalnya yogurt, oh ini bagus nih komposisinya antara apa dan apa misalnya, atau misalnya bakteri di dalam usus. Ini orang kayaknya punya penyakit kanker usus atau enggak gitu ya. Analisis gitunya bisa kita masukin ke machine learning bit. Tapi cara ngitungnya aja itu tuh cara bisa dengan cuman coding biasa. Jadi kayak gini aja. Nah, ini kan belum machine learning karena apa? Karena ini kita barrier-nya itu kita set manual bit. Jadi dia itu nggak belajar sendiri dari melihat gambar yang banyak. Tapi sama kita dikasih gambar, terus kita bilang, lu cek ya warnanya. Kalau RGB-nya sekian, berarti dia biru. Kalau RGB-nya sekian, berarti dia putih gitu. Nah, kalau dia biru, tolong hitung dia jadi kalau putih dia jadi putih gitu loh, Bit. Jadi manual. Nah, jadi ini tuh tidak AI, tapi straightforward gitu, jalan gitu. Nggak pakai AI, bisa. Nah, oke, Kak Cika, nanti kita kalau kita mau coba, kita coba ya. Kan lagi eksperimen. Nah, kalau kita mau pakai, ntar ini close dulu biar nggak ribet. Kalau kita mau pakai yang ini nggak perlu kita close aja. Ini kenapa ada ini, kenapa gitu ya. Nah, ini kita counting object in Python. Kak Cika ngoprek buat Bita tuh kemarin yang ini. Nah, ini bit sekarang. Ini pakai machine learning. Nah, ini tuh bisa kita lihat codingnya. Wait. Kita bisa lihat codingnya di sini, Wit. Nanti kita bisa coba lah ya. Intinya nih dulu. Nah, biasanya kita itu manual, tapi kita sekarang mau pakai mesin. Bisa tadi pakai analisis warna atau bisa pakai machine learning. Nah, kalau pakai machine learning berarti there are dataset dong, kan disuruh belajar, ya kan? Jadi kayak kalau tadi kan nggak usah belajar karena dia udah kita kasih rambu-rambu. Pokoknya RGB-nya gini biru, RGB-nya gini putih gitu kan ya. Jadi kayak ya udah lu tinggal lihat aja misalnya lewat nih. Kalau harus belok kanan, belok kanan. Kalau kayak gini tuh belok kanan, kalau gini belok kiri. Udah tau lah gitu ya. Nah kalau ini enggak, jadi harus kita ajarin datasetnya nih, Bit. Nah ini nggak ngerti nih, ngeri Kak Cika nih. Katakan berarti kan selalu ya ada training sama testing. Nah, kita pakai plate ini kan, pakai dish ini. Nah, terus berarti variabel itu kita lihat berdasarkan radius, posisi, dan jumlah koloninya. Ya deh, oke. Nah, Dita mau pipis nggak? Kak Cika mau buka? Sih. Bentar ya, Bit. Bener.
Oke, aku kembali lagi, Bit. Nah, si datasetnya itu, taruh, dia punya 32 real paid image nih, Bit. Jadi kayak gini. Nah, kelihatannya berarti kita foto nih kan si piring ini. Terus kita generate gambarnya kayak gini. Kok beda ya? Sama nggak sih? Beda. Oke, sama nggak sih ya? Nah, berarti kita harus mensimplify bentuk ini kan, dikontrasin kayak diapain. Tapi kok beda ya? Atau contoh kali ya? Oke, kata dia kita harus convert gambarnya jadi binary, jadi hitam putih. Supaya kelihatan antara piringnya, plate-nya, background-nya sama pixelnya kan. Nah, ada yang namanya OSU method nih kalau di image processing, Bit. Artinya cara dia membuat apa ya? Kontras itu, ya pokoknya tekniknya dia membuat yang putih lebih putih, membedakan ininya lah apa namanya warnanya supaya lebih kontras gitu ya. Terus berarti remove supaya harus kita hapus pinggirannya, piringnya supaya nggak ganggu. Oke, terus semua di resize. Ya, tahu gitu sih. Nah, jadi itu ya, Bit. Biasanya kalau real plate, gambar beneran tuh harus diproses lagi gitu. Kayak kemarin Kak Cika tuh sekarang kan lagi bimbing mahasiswa. Dia tuh bikin image processing pakai AI juga buat drone. Tapi buat nentuin tinggi pohon gitu, Bit. Nah, yang susah tuh gini. Kalau saya si drone-nya nggak diedit dulu gambarnya, jadi dia langsung lihat gambarnya gitu ya. Itu dia bingung gitu. Karena kan kalau pohon, itu kan suka siwer sama background-nya kan. Misalnya di belakangnya dia ada pohon lagi kan jadi susah gitu. Nah, harusnya kalau misalnya gambar lebih mudah. Tapi kan jadi nggak real time. Maksudnya ada gambar, harus di resize dulu. Harus di background-nya dihilangin dulu, misalnya harus dikontrasin dulu, terus diproses lagi, di resize lagi gitu tuh jadi lama. Jadi itu challenge-nya tuh itu memang. Nah, ini juga sama, berarti serial ini biasanya kita rubah jadi binary kan, jadi hitam putih, baru terus pinggirannya kita hapus supaya nggak putihnya nih nggak ganggu gitu kan ya. Terus kita resize ukurannya kayak berapa kata dia, 400 kali 400. Oke. Udah ya berarti. Nah, sekarang kita pakai machine learning nih, Bit. Nah, kalau si ini, bisa nggak, Bit, kita hitung ini pakai coding yang tadi? Bisa banget kan? Misalnya kita udah punya kayak gini kan? Ya udah kan, kita tinggal bilang aja si gambar itu kita edit kan. RGB-nya mungkin masih sama kan? Kalau putih, berarti kan kita tinggal bilang, pokoknya lu hitungin yang putih aja gitu. Jadi dia nanti akan ngitung gitu. Dia akan ngitung kalau ada yang putih, dia akan anggap itu satu koloni gitu. Cuman yang Kak Cika masih bingung tuh yang tadi, berarti dia ngitungnya per pixel. Kalau misalnya si koloninya lebih dari 1 pixel, terus dia mau gimana gitu ya. Ntar ini, ntar dulu. Dia in range itu grayscale, edge detection, fine contour. Oh, dia hitung sih, Bit. Kayak misalnya, oke, kalau gitu kira-kira dia radiusnya misalnya 3 pixel gitu, atau 5 pixel. Itu dianggap 1 gitu. Ya bisa gitu juga sih. Jadi semua bordernya kita buat gitu ya. Bisa gini ya, ini bisa kita coba. Tapi ini kalau ini pakai machine learning. Nah, ingat nggak Wita Kak Cika yang cerita Cummins? Cummins itu adalah cara dia melihat tetangga-tetangganya gitu. Jadi ada rata-rata yang kayak misalnya dia bikin kayak yang ingat nggak yang cerita misalnya bikin Indomaret nih, taruh di situ terus dia udah di tengah warga belum nih? Nanti dia cari lagi tuh warga-warganya ada di mana, cari rata-ratanya dia pokoknya harus ada di tengah gitu. Harus di tengah populasi yang ada gitu ya supaya dia menjadi satu area atau satu negara sendiri gitu ya. Nah, berarti kita sekarang datanya pakai
biner kan atau grayscale ya 0 sampai 255. Terus kita plot ya 3 koloni. Terus kita lihat, nah ini tuh kan elbow ya, elbow method. Jadi kalau pakai Cummins itu tuh kita harus tahu kan kira-kira berapa koloni. Nah problemnya kan gini ya, kita kan mau bedain, mau kasih classification. Nah ini tuh beda ya, classification ada berapa koloni yang ada di situ gitu. Nah, oh gitu ya. Nah, dari koloni itu kita mau bedain jenisnya. Nah, kita nggak tahu ada berapa kelompok. Nah, kalau lihat dari elbow-nya, elbow method itu maksimum tuh ada 2 koloni. Sorry, colony number is around 30 to 40 kata dia. Tapi 33 koloni from the plot, you can see the optimal K value is 3 atau 4. Berarti setiapnya kira-kira 30 sampai 40. Ya udah deh, ya udah. Oke. Udah ya, berarti kita akan bagi dia jadi 2 jenis. Kita juga nggak ngerti itu deh. Oke, terus udah gitu kita gambar every black dot it is the centroid. Bikin centroidnya. Nah, berarti hasilnya kayak gini. Lihat bit. Jadi dia kayak ngebedain gitu. Yang merah itu image ya, yang hitam itu centroidnya. Yang lain bukan. Kok centroidnya banyak banget sih? Ntar kita selidiki dulu ya, Bet ya. Ini kok orang logiknya gini sih? Udah, oke. Itu tadi pakai Cummins. Kak Cika masih nggak ngerti kenapa pakai Cummins. Karena kan kita sebenarnya mau ngitung. Mau ngitung kan? Kenapa dia jadi kok clustering ya? Kak Cika ngerti itu Cummins belum. Nah, sekarang ada yang namanya CNN. CNN, nah Kak Cika mau cerita ini belum cerita nih ke Bita. CNN itu tuh adalah salah satu arsitektur machine learning kayak yang neural network itu. Jadi CNN itu arsitekturnya kayak gini. Tunggu, kita liatin dulu ya gambarnya ya. Nah, CNN itu banyak banget dipakai karena dia melakukan proses-proses di mana dia mencoba mengekstrak gitu ya, mengekstrak pattern dari suatu gambar gitu. Bentar ya, tapi Kak Cika jelasinnya harus kayak, nah ini deh boleh deh. Ini deh. Oke, gini ya. Nah, katakan gini. Kita punya gambar nih. Gambarnya si robot ini kan gitu. Kalau kita kan kalau manusia kan emang lihat gambar terus kita secara apa ya? Neuralnya kan dia akan mengenali ya. Oke, gue tahu nih gambar robot karena ya gitulah kurang lebih gambarnya. Nah, kalau CNN itu mencoba sama-sama neural network ya, dia mencoba meniru cara kerja neuron kita kan. Nah, lihat deh, jadi proses CNN itu ya, atau proses apapun, RCNN atau apapun gitu ya, kalau kita perhatiin tuh, dia ada proses yang namanya convolution. Jadi ini convolution neural network. Dan dia punya layer-layer ini kan. Nah, pada prinsipnya, layer ini tuh adalah pemrosesan fitur bit atau pola. Jadi si gambar itu nggak akan diambil semuanya, biasanya diambil per part gitu ya. Misalnya oke di bagian ini terus kita coba membuat pemetaan dari fitur yang ada dari pecahan gambar yang kita ambil. Nah dari gambar ini juga nggak diambil semua, dia ambil subsamplingnya gitu. Yang diproses itu cuman kecil-kecil aja gini, tapi intinya tuh sebenarnya dia itu mencoba melihat gitu ya, dari setiap segmen gambar itu tuh ada pola nggak gitu loh kira-kira. Jadi ada yang jadi dia konvolusi itu dikonvolusiin, dia sampling, dikonvolusi lagi, di subsampling lagi, sampai akhirnya dia tahu ya dari sekian banyak pecahan ini tuh korelasinya gimana, baru nanti dia dapat output gitu, bahwa misalnya oke, ini tuh robot gitu. Tapi
arsitekturnya tuh gitu, Bit. Jadi ada proses yang dimana dia misalnya gitu ya, menguatkan pola pixel di area tertentu. Jadi sama dia tuh kayak di scanning gitu, kayak kayak dilihat per 3x3 gitu, kayak di scan, dicek perubahan isi perubahan warna pixelnya, perubahan isi polanya gitu ya, terus gerakannya gimana gitu ya, itu tuh bisa dilihat gitu. Jadi intinya arsitektur ini tuh mencoba mengenali pola, entah itu dengan banyak layer, entah itu dengan mengambil bagian-bagian tertentu gitu ya. Nah, itu CNN Bit. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, si CNN itu bagus cuman lambat karena dia processing-nya lama gitu. Per bagian gitu dihitung, per bagian dihitung gitu ya. Jadi dia kayak punya nih, kalau kita mau lihat definisinya tuh, dia bilang core building blocks of CNN ya, si convolutional itu. Jadi dia punya kayak filter untuk belajar. Sebenarnya filter itu kayak memperhatikan aja pola matriks atau pola antar antar data yang ada di dalam bagian gambarnya. Kira-kira gitulah ya. Udah, convolution gitu. Nah, kita lihat di sini kita kan mau tadi ya, mau prediksi, menghitung nih. Tapi dia bilang pakai CNN. Nah, CNN ini kan punya layer nih, kayak misalnya layer 1 ada 3 filter in, 7 filter out. Filternya 5x5, ada layer 2, ada layer 3, ada yang fully connected, ada yang convolutional, bla 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 gitu ya. Kira-kira gitu. Jadi ada satu gambar, saya Petri dish tadi kita masukin sama dia diproses, dia cari polanya. Nah, itu dulu, biar nanti kita bandingin. Pokoknya berarti cara kerjanya kan beda sama Cummins. Kalau Cummins kan dia kayak, oke, gue mau ngitung jarak antar ininya. Kalau si Cummins tuh, gue melihat ya dari sini tuh gue bisa jadiin berapa kelompok koloni gitu. Jadi kayak misalnya, ya udah deh, ini ada orang nih di seluruh dunia. Gue bisa bikin dia jadi berapa negara nih dengan kedekatan mereka gitu. Kebayang? Jadi kalau Kamis tuh berdasarkan posisi. Jadi dia nanti ngitungnya tuh per apa ya? Per geng gitu, per cluster gitu yang deket-deket aja. Nah, CNN itu beda lagi. Dia mencari fiturnya atau cirinya. Nah, terus ada yang namanya boosting ya. Nah, jadi boosting algoritma itu ngebantu sih karena kita menggunakan Kamin sama CNN. Mau kita gabungin untuk ngebantu. Jadi ini tuh kita untuk ngitung ini tuh tadi kan gampang ya pakai Python, tinggal bedain warna, kasih ke radius. Pokoknya kalau radiusnya segini anggap satu klaster, kalau lebih besar itu udah beda klaster atau gimana. Kalau ini tuh ribet gitu. Jadi udah pakai CNN, udah pakai Cummins, terus ditambahin boosting. Nah, si boosting ini sebenarnya dia akan mencari misalnya antara CNN sama Cummins itu ada plus minus kan kayak juri gitu. Nah, ini tuh moderatornya gitu. Kira-kira dia ngecek, oke dari hasil dari Kamis apa, dari CNN di mana, terus dia akan mencoba memprediksi sebenarnya proporsinya tuh lebih percaya Kamis apa si CNN nih. Terus dikombain jadi gimana kalau kita gabungin gitu ya. Udah lah, ini pokoknya cara terribet lah. Nah, terus ternyata setelah kita bla bla kita proses gitu ya, importance itu Cummins lebih dominan tuh lihat. Jadi si Cummins tuh lebih bisa dipercaya untuk kasus ini. Jadi gini, artinya apa? Kalau kita lihat ya, kesimpulannya gini. Kan kita pakai Cummins sampai pakai CNN. Ternyata kalau jumlah koloninya sedikit, bagusan pakai CNN. Tapi kalau jumlah koloninya banyak, bagusan pakai Cummins gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, CNN models itu bagus tuh kalau koloni count-nya sedikit, tapi kalau real koloni pakai gambar koloni yang benar dia fail. Tapi untungnya dibantu sama Cummins gitu. Nah, biasanya kalau kita baca misalnya jurnal atau implementasi machine learning, orang tuh pada umumnya nggak cuma pakai satu bit. Jadi itu kayak juri aja, kayak juri apa misalnya juri Indonesian Idol gitu kan nggak satu kan, karena ada penilaian yang beda kan cara
Kayak ini kan misalnya cara pendekatan CNN sama Cummins itu kan beda. Kita kadang-kadang nggak tahu si kasus ini terbaik dianalisis pakai machine learning yang mana. Nah itu tuh umum kita memakai beberapa supaya nanti bisa di voting gitu. Kayak juri gitu, kayak misalnya oke yang ini jago nyanyi, yang ini jago main musik, yang ini misalnya emang ngerti talent, yang satu lagi misalnya mungkin sudut pandang lain gitu, bisnis atau apa gitu ya, yang bisa tahu, oh nih orang bakalan laku dijual nih atau gimana gitu. Nah, kayak juri juga kan pasti latar belakangnya beda. Nah, kalau di machine learning juga gitu, biasanya kita pakai beberapa jenis gitu. Nah, sekarang kita lihat ya, di sini kalau kita lihat koloni image-nya kan ada 33, ya kan? Aku 32 sih harusnya 0 sampai 33. Prediction-nya katanya kalau pakai OpenCFU 33 segini. Kalau pakai Kamin segini. Kalau pakai CNN segini, pakai boosting segini. Oke, dia ngitung kan ya. Ternyata pas kita lihat root mean square error tuh yang paling gede adalah CNN. CNN tuh errornya gede, Cummins oke, segini, boosting lebih bagus lagi karena boosting tuh ngegabungin Cummins sama CNN. Oke. Nah, tapi paling bagus tetap lihat, kita bisa lihat nggak analisisnya dari sini? Kalau kita lihat dari analisis dari sini gimana coba kesimpulannya? Kan kita pakai dua ya, pakai Cummins, pakai CNN. Boosting itu adalah Cummins ditambah CNN kan. Nah, kalau kita analisis dari datanya, Cummins ini emang bagus gitu ya untuk data yang real, dia tuh errornya 1249. Sementara CNN 1685, ya kan? Si boosting itu jadi jelek kan? Kenapa? Karena dia ngegabungin Cummins sama CNN. Dia jadi lebih kecil ketelitiannya daripada Cummins karena dibebanin sama CNN ini. Karena dia cari proporsi gitu kayak, oke, partai ini bilangnya apa, partai itu bilangnya apa, mau digabung gitu ya. Karena ada ini tuh jadi ngerusak trendnya gitu. Jadi nanti si boosting ini malah jadi turun. Errornya malah lebih banyak daripada Cummins karena dia ke bawah sama CNN-nya gitu loh, Bit. Dah ya, terdah. Berarti Cummins paling bagus untuk kasus ini. Jadi maksud Kak Cika gini, kalau saya nanti kita udah punya kasus, Bit, kita tuh jangan coba pakai satu metode machine learning aja. Makanya Kak Cika kan suka ngajakin Bit, lihat yang ini, lihat yang itu, lihat yang ini gitu ya, supaya tahu orang tuh menggunakan apa. Nah, kayak kemarin minggu lalu yang kita lihat dia bisa ngebedain gambar orang yang COVID sama nggak COVID. Nah, itu tuh Kak belum cek lagi dia pakai apa gitu. Karena dalam machine learning itu kan penting tuh processing datanya kayak gimana, dia bener nggak gitu, dia proses gitu. Kayak misalnya udah diaturkah misalnya dibuat kontrasnya udah bener nggak, ngitung biar apa threshold warnanya, apakah dia udah bener nge-resize gambarnya, positioningnya udah oke atau belum. Kalau dia memproses gambarnya jelek, berarti garbage in, garbage out gitu. Gambarnya jelek, keluarannya juga hasilnya analisis juga pasti jelek. Begitu. Nah, nanti ada lagi yang namanya SVM. Dah gitu ya. Tapi ini Kak Cika rada nggak ngerti juga sih sebenarnya dia itu ya oke sih, ngitung kayak gimana gitu ya. Cuman kalau lihat hasilnya tuh gimana sih, Fit? Kalau nih image 1 misalnya, dia ngitung ada 30 koloni. CNN cuma 22, kami cuma 30. CFU tuh manual gitu maksudnya? Itu gimana ya? Oke, berarti yang benar OpenCFU ya? Saya anggap gitu deh. Kalau MS2, 20, yang ini 10, ini 30, ini 11. Ya ini 276, ini cuma tahu 78, 72, 78. Kami 8, 73, 10. Kayaknya gitu ya. Ini cara menghitung begitulah pokoknya. Coba Kak cari dulu nih apa sih. Oke, CFU itu metode lain untuk menghitung. Pakai OpenCFU. Kalau tadi pakai OpenCV. Oke, Kak Cika ngerti sekarang. Alright, jadi intinya gitu kira-kira. Nah, sekarang kita lihat bit codingnya. Nah, kita cek ya.
Kata dia kan ada 33 gambar kan. Kita intip kan ya, Cummins. Ini Cummins yang tadi, ini boosting PNG. Oke, boosting diagram, generated image. Oke, ini GitHub image, ini GitHub image 1. Kaplot. Oke, berarti Kak Cika mau lihat Petri dish-nya kayak gimana. Oh, kayak gini, Bit. Ini dihilangin ya. Ya. Ya, ngerti. Berarti preprosesnya berarti pakai ini dong. Nah, ini nih, perhitungannya ini, Bit. Tinggal manggilin aja sih. Oke, Kak Cika ngerti. Oke. Kira-kira gitu ya. Oke. Back dulu. Tenang. Berarti kalau gitu, kalau kita mau coba, bisa sih dari sini. Tunggu. Kalau nih counting ya. Ya kalau nih sih, masa biji per biji sih kan nggak mungkin ya. Oke, dia bisa preprocessing, Cummins, dan sebagainya. Dia proses. Oke. Ini tahun berapa sih dia? Nggak ada tanggal. Pengen tahu orang tuh ngoprek tuh kapan sih, nggak ada tanggalnya. Oke. Udah, itu. Udah ya. Nah, tuh kan, ini salah satu contoh lagi yang Kak Cika nemu nih, pengen kasih tahu ke Wita. Ada, tapi ini microbiology ya. Kedokteran imunologi dan infection. Kita bisa misalnya ngitung populasi sel, blood count, untuk prediksi bakteremia, untuk melihat infeksi bakteri, dan blood culture sampling. Ini apa sih? Bacteremia is life-threatening complication of infectious disease. Bacteremia can be predicted using machine learning. Nah, coba Bit, gimana? Jadi kita tuh bisa tahu terjadinya bakteremia pakai machine learning. Berarti ada polanya. Kalau yang Kak Cika suspek, mungkin dia lihat dari itunya ya. Rate pertambahan bakterinya gitu. Ya kan? Ini nggak tahu, nggak ngerti gue ini. Pokoknya kita lihat aja intinya gitu ya. Ya, ini ngerti kan? Ini kan kita udah tahu ya. Nah, yang Kak Cika mau lihat tuh how do they process it gitu. Oke, kita lihat dulu ya. Misalnya blood culture, berarti dari blood. Oh, berarti dia ngambil sampling ya, bener nggak sih, Bit? Kayak misalnya diambil samplingnya, terus sekian lama diambil lagi gitu. Nah, Kak Cika nggak tahu nih. Nah, ini lihat ya. Kita punya blood culture. Oke, terus cohort ini ada sampel positive culture, negatif contamination, positif label, negatif label, positif negatif. Oke, berarti dia dari sekian sampel ini dia cek kira-kira kemungkinan dia kena bakteremia tuh segimana, itu kan ya. Tapi kayaknya sih dia bakalan ceknya dari time tumbuhannya atau ini ya isi ininya ya. Polanya di mana berarti? Ini gila banget ini datanya. Performance. Oke. Tapi false positive-nya gini. Pair curve-nya gini. Curve-nya gini. Filter info. Oke. Cat boost LGBM. Hah. Kita lihat dulu. Discussion. Baca dulu. Ini nih, Bita. Pressure and heart rate can be affected by vasopressors of antihypertensive medication. Oke. Nah, sekarang ingin tahu polanya tuh bentuknya apa gitu. Maksudnya berbentuk gambar apa berbentuk angka. Kayak tren gitu yang Kak Cika belum tahu itu. Tapi nggak tahu ya, Fit. Ini belum ngerti. Kak Cika nggak ngerti karena sebenarnya kan yang mau Kak Cika lihat tuh
Kalau kita punya sistem, dia inputnya apa, outputnya apa, mesinnya apa gitu, supaya kita punya insight aja how to deal with the such data gitu. Oh, kalau data ini harus diginiin. Tuh kan, tapi kesimpulannya katanya gini. Show excellent performance in predicting bacteremia among adult patients with suspected bacterial infection and blood culture sampling in emergency department. Oh, itu ya, Bit. Berarti ngitung pertumbuhan apanya gitu ya, chemical or apalah gitu, kandungan sesuatunya. Kata dia gini. Oh, nah, katanya kalau misalnya kita nunggu untuk mendeteksi dia kena bakteremia atau enggak tuh lebih lama harus diobservasinya. Tapi kalau pakai machine learning lebih cepat gitu, Bit. Iya, benar juga, nggak hemat ya. Kan biasanya kalau pasien mesti diobservasi, tunggu dulu ya Bu, kita observasi dulu mungkin ada perkembangan atau enggak. Tapi kalau saya ada machine learning, dia tahu gitu ya, saya samplingnya datanya gini, Kak Cika nggak ngerti sih. Mungkin ngambil sampling per hari atau per jam, terus dia lihat rate pertumbuhannya, terus dia perhatiin misalnya kandungan tertentu, terus pertambahan bakterinya kayak gimana, dia bisa predik kan, pakai ini aja, Bit, kayak regresi linear gitu, kayak, oh kok hari ini, ya kayak gini deh, Bit, misalnya, kalau misalnya orang sakit demam berdarah kan, apa sih, sel darah putih, sel darah merahnya kan suka dilihat ya, mungkin itu kali ya, dilihat misalnya, oke, kalau ini nambah, ini turun, berarti ini orang bakal, di hari kesekian tuh bakal drop banget, di hari kesekian bakal recover gitu ya, mungkin gitu. Nah gitu, Bit, jadi yang Kak Cika pengen tuh, kita cari kasus yang kayak gitu-gitu deh, yang kita bisa ambil pattern-nya, terus kita analisis. Itu ya satu. Terus nanti dilihat lagi. Terus ini klasifikasi bakteri. Oke. Nah, ini bagus nih, Bit. Kita mau melakukan bakteri classification dengan machine learning. Oke, ada microaggressive bakteria, ada lalala discussion. Oke, pakai machine learning dan Everest. Oke, ya. Ini cuma study dulu. Kayaknya orang-orang juga baru mulai bikin, Bit. Mana belum ada. Oh, oke. Ini cuma ngebahas studinya doang nih. Nggak ada papernya, Pak. Wah, udah jadi paper nih. Bita udah bisa bikin. Lihat deh, Bit. Ini ya, Kak Cika mau ngasih go through aja ya. Klasifikasi bakteri dari 98 sampai 2010 loh ya. Dia misalnya mau mendeteksi bakteri urinary, tuberkulosis, atau beda spesies, atau TBC, atau different bacteria species, atau koloni, oral, wastewater, TBC, Mycobacterium, Kochi, Bacterophage, dan lain sebagainya. Lihat, perhatiin bahwa dia menggunakan feature selection-nya ini ya, berdasarkan bentuk semua gitu ya, Bit ya. Tekstur, warna, bentuk, tekstur, fitur, geometrik, tekstur. Apa sih kalau tekstur apa gitu, Bit? Kalau misalnya bakteri teksturnya gimana? Empuk sama keras apa gimana? Tekstur. Tekstur sama, misalnya gini, bakteri ya tekstur. Emang gimana kita tahu teksturnya? Ya, misalnya cair gitu, padat atau berbulu, atau gimana cara tahunya tekstur?
Bisa dilihat apa kepadatannya gitu kayak, oh ini teksturnya kayak tempe, ini teksturnya kayak 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 kapas gitu. Itu nggak ngerti. Tapi coba kita lihat itu ya, fitur selection-nya itu katanya. Datasetnya Petri dish, gambar, smear image, digital image, smear image sih Kak Cika nggak tahu apa, database, colony image, Petri dish image, database, berarti bisa teks juga kan, kayak atau digital microscopic image, scatter pattern image, oke, dah. Dataset detail, ya udah nggak usah. Result, lihat bit resultnya 76%, 97, 94, 99, 97, 93, 100, 86 tuh akurasinya tinggi banget nih pakai machine learning. Untuk pakai machine learning untuk implementasi kayak gini-gini bit. Ini pakai artificial neural network, KNN, K-means, backpropagation, SVM, neural network, KNN, SVM, PNN. Ini neural network semua nih, kita lihat SVM. KNN, SVD, oke. Ya, oke. Limitation, dataset tidak lengkap, evaluation little is there, overlapping species, dataset is small, evaluation details, oke. Cluster policy, oke. Iya, Bit, jadi sebenarnya bisa ini kita lakukan. Iya loh, Bit, kita bisa bikin sesuatu, bisa bikin paper. Tuh, dia bisa ngebedain bakteria juga. Nah, ini tuh sebenarnya iya, ini bagus nih. Bisa kepake deh, Wabita nih paper bagus. Udah Bu aman. Nanti Bebit bisa kepake. Soalnya siapa tahu tugas saya nanti kita, kayaknya gue pernah baca deh, orang-orang lain pernah bikin apa aja ya. Gitu. Tapi ini lebih ke microbiology sih. Tapi ya, bentar ya. Nah, sekarang, ini mah perusahaan kan. Oke. Sekarang Kak Cika mau cari ini berarti. Kalau balas ini dulu kita. Coba ya. Microbiology. Tidak aja bit. Saya tahu aja. Saya pengen nyobain tadi sih, tapi ntar dulu. Deep learning for microscopy. Ini apa sih? Astaga, Bit, ini kita ngerti nggak? Kalau ngerti kita lanjut nih. Naon sih? Oh, genes detected. Ini apa, Bit? Familiar nggak? Apa? Oh. Bagian dari gen. Itu kode-kodenya. Kode-kode asam amino.
Ini ngapain sih Kak Cika pengen main yang ini, Bit? Liatin bagus. Takut again. Pas deh. Tapi Bita harus jelasin ininya ke Kak Cika. Apa istilah-istilahnya, Tapi ini looking interesting tau. Tapi emang panjang sih. Oke, ke atas dulu pengen tahu. Nah, apa sih ini? Analysis of single cell RNA sequence dataset. Ini adalah single cell RNA sequence produced from tissue extracted for the whole mouse lung. Paru-paru tikus. Oke. Terus ngapain? Data kita dapat 2.725 sel. Oke. Terus ngapain? Open source setup. Ada ketika mulai turun. Ini bisa kita pakai nggak sih? Kita install KB Python, download data, ambil index, pseudo element and counting, basic QC apa sih? Quality control. Baca datanya. Kita cari gen ID, gen name. Nah, terus kita pakai metriknya ini, ada threshold-nya. Kita hitung gen datanya. Terus kita cek threshold-nya. Oke, terus apa? Kita lihat mitokondrial konten per sel buat apa sih, Bit? Mampus sih, nggak ngerti gue. High proportion are indicative or poor quality cell. Possibly because of loss of cytoplasmic RNA from perforated cells. The reason is that mitochondria are larger than individual transcript molecule and less likely to escape through tears in the cell membrane. Terus apa? Mitonya segini, omicronsnya segitu. Grand threshold, current shape. Ada berapa sel, ada berapa gen. Oke, library saturation. Gens detected, segini. Oke. Terus apa? Gens detected, segini. Analisis. Highest fraction of counts across cells. Berarti ada gininya. Oke, percent of total counts. I see. Plot distribution. Gens detected, UMI counts, percent mito. Gue nggak ngerti. Data layer. Top gen. Oke, PCO on highly variable. Di clustering. Dimensional. Oke, divisualisasi itu jadi gini. Kenapa gini? Tapi bagus ya. Tapi kecil gak ngerti. Apakah dia ngapain? Purpose-nya ya nggak ngerti, tapi bagus ya ini. Maksudnya dia hebat gitu visualisasinya. Oh ini top gate-nya tuh per cluster. Whatever that means. Dia bisa mencari nama-nama gennya terus diurutin. Tuh. Astaga, ini apa? Ini bagus banget visualisasinya. Nggak ngerti apa tapi Bit. But we know it's possible lah ya. Cuman Kak Cika nggak ngerti sih the purpose of teorinya gimana. Tapi bisa paper spesifik, artinya kita bisa tahu lah gitu ya.
dari misalnya ini, kan AGCT lagi nih. Apa ini? Bagus sekali. Ya, menambah ilmu pengetahuan kan riset namanya juga, kita lagi riset. Tapi nggak tahu apa, Tapi postdoc position ya S3 kali pun. Buset dah, mau selang ya. Dia sebenarnya menganalisis gen dari itu deh ya, nggak ngerti ya. Oke lah, kita lihat satu lagi. Tunggu. Iya. Ini mau ngapain? Oh, ini mikroskopik nih. Oke, abis ini kita cari data, Bit. Milih mau bikin apa. Dia ngapain sih dia? Training source, cari threshold, terus begini. Ini training target, begini, rekonstruksi. Ini merge. Jadi gini, jadi gitu. Ini apa, Bit? Object detection, elongated, dividing, rounded, spread out. Bit, ini bisa gini loh. Kita tuh bisa lihat ya. Nih. Detecting and identifying cell shape classification dari datasheet. Jadi kita tahu dia tuh lagi memecah diri, memperpanjang diri, atau lagi apa gitu. Dari gininya. Jadi kita tahu gitu fasenya dia lagi gimana gitu nggak sih? Atau jenisnya dia lagi dividing, rounded, atau lagi spread out, atau lagi elongated. Gila. Ini pakai image denoising. Ngilangin noise. Ini mikroskopi tapi. Oh. Gila. Datanya yang mengerikan ini. Oke, kalau gitu Kak Cika pengen coba data apa ya? Kita cari di Kaggle aja deh, Bit. Apa ya? Bisa nggak ya kita? Oh, ada nggak ya data itu ya? Lungs. Coba ya. Oh, ini nih. 3 years ago tapi Bit. Ini mendetak nih ya. Kita ingat ke yang kemarin kita ada yang bikinin tugas akhir. Nah, ini ada nih, Bit. COVID pneumonia atau enggak. Kita lihat ya, kita intip ya. Oh, ini sama code-nya tahu, Bit. Kita bisa coba tahu. Tenang, sabar. Jadi kamu lihat dulu. Oh, nice. Coba lihat. Loss and akurasi ke sini kan ya, loss-nya turun. Akurasinya naik, loss-nya turun. Ya udah jelas lah. Wih, presisinya 1. COVID normal sama pneumonia. Jadi bisa bedain 3, Bit. Apakah dia COVID, apakah dia normal, atau dia pneumonia. Tapi dia selalu memprediksi COVID precise, cuman COVID pernah dipakai buat memprediksi pneumonia. Jadi dia harusnya pneumonia disangka COVID. Bagus tahu ininya, tapi bisa. Ini yang sebenarnya, Bit, yang kita lihat kemarin. Mau cobain nggak?
Ini bagus. Kose ya. Tak foto screenshot dulu. Lihat nih. Aktual normal. Yang normal dia preset ya. COVID. Dia bisa cek loh. COVID normal. Pneumonia. Tapi pasti ada yang pneumonia disangka COVID gitu. Tapi kalau secara gambar kelihatan nggak sih, Dit? COVID tuh gini, pneumonia tuh gini. Normal tuh gitu. Normal itu kan terang ya. Pneumonia berkabut lah. COVID tuh buram lah gitu ya. Tapi Kak Cika gak ngerti loh yang ini COVID ini sama COVID ini sama pneumonia kok dia bisa precise ya? Dia bisa tahu ya? Nggak gitu kelihatan kan? Kita bisa bedain nggak kalau jadi dokter? Kalau Kak Cika nggak bisa bedain ya? Kok masih? Oh. Lihat deh, ini kan sebenarnya yang ini nih misalnya. Memang ngomong visual aja. Misalnya ini pneumonia nih. Sama ini kan mirip ya. Ini burem nih kayak COVID. Apa coba bedanya sama ini? Mirip banget, ay. Gila banget. Oke, pengen coba yang ini. Kita cobain, Dit. Kita tes. Udahlah, di sana lah. Kayaknya ini asik nih. Ya udahlah, ntar ngitung abis inilah. Abis project ini, Kak Cika pengen nyobain dulu ini jalan atau enggak. Tapi setelah itu pengen nyoba ngitungin yang sel ya, ntar. Yang counting. Tapi pengen nyobain ini dulu. Berarti kalau gitu, Kak Cika titip dulu notebook. Bisa download nggak ya notebooknya? Ini copy dulu ke Vita. Titip or detecting. Alah, bentar dulu. Ini workshop apa? Bentar dulu, Bit. Taruh, Bit. Balas ini dulu. For detecting COVID, pneumonia normal. Tabel ini kita ambil. Kita coba yuk. Ntar si itunya dapat nggak ya kita ya? Kita dapat ininya nggak ya, Bit ya? Dapat notes-nya nggak ya? Copy and edit, ya udah coba ini. Oke. Begitu kita bikin baru. Taruh login, tenang. Ini gimana caranya kok gue nggak bisa bikin baru? Oke, ke sini. Ini ke sini. Kita bikin color. Mau selang nggak usah ya? Notebook. Tenang sayangku. Ini kita ganti dulu ya. Kakak. For detecting. Bentar ya, mau ke toilet ke belakang dulu. Kita ambil ngetik pneumonia. Oke. Tadi sampai ngoding-ngoding dulu biar
Ini bisa dikesinin nggak sih? Ah, gitu. Install dulu, install dulu. Install belum? Ah, bisa. Yes. Kita berlanjut, kita berlanjut. Oke, ini udah import, import, import. Tambahin lagi device name pakai mama. Device name pakai IO. Oke. Ya, oh kita ganti ini aja. Ntar. Wait. I think we can change this to be Python and then we use GPU kan? Oke. Save. Good. Run. Please give us. Oh, error. TF is native. Oh, tadi di itu lagi. Jadi harus install lagi, Mak. Sabar. Oke, terus udah gitu ini masukin. Oke, TF-nya masukin dulu, kan diulang lagi. Tapi datasetnya kita udah punya belum ya? Do we have to... Maaf, kita belum punya datasetnya. Bener. Bisa. Jika ngebut ya, Bit. Supaya bisa mengejar ini. COVID path, oke. COVID path berarti ini. Bisa udah masuk. Oke, ini apa sih tadi? Oke, baru ini kan ya. Terus COVID datasetnya kita ambil ini. Include COVID metadata CSV. Nah. Input COVID dataset. Oh, ini baru set path ya. Oh ya, kita belum punya datasetnya. Ntar. Wait, Kak Cika mau ngambil datasetnya dulu. Ini apa? Oh, nice. Tapi
Tapi cara ngambilnya gimana ya? Radiografi. Ini outputnya apa? Nah, ini gimana cara gua downloadnya ya? Ini apa? Oh, udah ada Bit kodenya. Oke, berarti kalau gitu tenang. Kak Cika coba di sini ya. Oke. Sorry. Berarti ini kita giniin. Kita upload notebook aja dari choose file. Jadi nggak capek. Download ini. Nice. Bit ada Bit aman Bit. Oke. Oke, ininya masuk gak? Kelas ya, ada nggak ya? Ah, Oke, ini Kak Cika ganti jadi Bita aja. Tapi sampel datanya masuk kayak. Tapi datanya nggak masuk. Tunggu. Kan I'm utils ya. Ini kan masuk ya. Oh, datanya udah masuk semua. Pneumonia segala macamnya. Coba ya kalau kacikaran, kacau nggak ya? Coba install dulu I'm utils. IM utils ya. Oke. Terus kita masukin ini. Datanya ke bawah nggak ya? Oh, lupa. Ini kita rubah dulu jadi GPU dulu. Pakai terus. Nah, sekarang device nih. Tarbit Kak Cika udah upload ya si codingnya. Sekarang mau coba tambahin dataset. Tapi sekarang ini oke ya. Nah, ini yang belum Kak Cika dapat. Ini Kak Cika udah download IPYND-nya. Nah, datasetnya tuh kayak gini, Bit. Tunggu. Wait, ini kan. Nah, input data ini. Lihat deh, ini datasetnya begini. Lihat Bit tuh. Jadi ada chest X-ray, ada buat tes segini banyak normal kayak gini. Ya, contoh ya. Tuh kayak gitu. Nah, kayak gini. Ini sih beneran nggak sih? Kayak gitu, Bit. Jadi ini ada datanya. Tareh, Kak Cika lagi coba. Dan ini udah di-train. Wait. How do I... Cara Kak Cika nggak mindahin datasetnya? Bentar dulu. Belum tahu. Ini notebooknya kan? Ini inputnya. Oke, ini boleh nggak Kak Cika download? Nah, download. Bit 2 giga. Weh.
Mantap. Mantap bro, mau dicoba? Download aja lama kali ya? 2 giga, Bet. Oke, udah ya udah. Gila. Berarti oke lah, katakan download aja dulu. 2 giga ya. Hai, kalau nggak keburu besok, Jumat. Nah, berarti kan nanti dapat data nih. Kita lihat male sama female. Terus kita bagi train sama tes. Nah, terus kita kasih label kan pneumonia atau apa. Ini ngeprint aja. Terus udah gitu data preprocessing kan. Lihat debit. Dia dirubah nih warnanya. Sama di resize. Ingat deh, selalu kan biasanya kita rubah misalnya oke, mau jadi gimana, mau RGB atau hitam putih, kita kasih label, kita buat layer-layernya, ini epoch kesekian, kita cek, terus kita evaluate, hasilnya gini, ternyata bagus, berarti bisa. Nah, ini kita kasih nama, nah ini dia testing nih. Kan ini udah bisa ya, Bit. Ini udah dites dengan yang tes sama train. Jadi kayak 10 soal, 8 dipakai belajar, 2 dipakai ujian. Dia udah lulus ujian. Nah, ini tuh dikasih data di luar dari data yang ada. Jadi kayak misalnya, oh yaudah ya pakai X-ray-nya Kak Cika sama Bita yang nggak pernah ada dia belum pernah lihat gitu. Jadi dikasih dataset di luar yang ada gitu. Nih ya, datasetnya tuh 3. Sama dia dimasukin, dia bikin prediction, oke, Kak Cika, Bita sama siapa sakit nggak gitu. Nah, sama dia di classification nih. Pneumonia, normal sama pneumonia. Kok bisa ya? Warnanya gitu. Kayaknya gara-gara warna deh. Nah, jadi dia hasil prediksinya itu. Terus dia nambah, oke, dia kasih nama data baru lagi, ini ketahuan COVID gitu. Nih, yang ini, yang baru. Ini normal mau pneumonia. Jadi kita tuh bisa nambahin data baru. Nah, problem kita ya, Bit ya. Kak Cika tuh yang susah gini. Jadi gini, Kak Cika tuh kan sekarang pengennya sama Bita bikin project yang satu ini kan, yang satu lagi yang ngitung. Problemnya adalah dataset. Biasanya kan gini, misalnya kita punya dataset ya, atau kita suruh pakai apa kita suruh pakai GAN aja. Misalnya Kak Cika punya dataset nih, ini dataset ya. Dataset misalnya kita pakai buat learn kan. Ngambil, minta kan punya orang. Terus kita punya dataset buat train kan. Misalnya. Nah, kalau mereka udah di train kan ini udah berisik ya kamu. Nah, kalau misalnya kita udah train berdua ini kan, berarti kan si mesinnya udah ready nih, berarti udah bisa. Nah, problemnya kita tuh mesti punya dataset baru yang nggak ada di sini. New, totally new gitu. Itu yang susah. Ya katakan misalnya kita udah ngambil data nih dari sini. Terus katakan kita mau ngetes ya. Kita kan nggak punya X-ray ini kan. Terus saya kalau dari Petri dish kita nggak punya barangnya juga gitu. Kalau bisa dicoba, nah ini ditesin nih ke sini. Hasilnya oke nggak gitu. Ketika begitu, tapi nggak apa-apa. Oke, ya udah berarti tar dulu. Ini simpen dulu ya berarti karena kan kita lagi download 2 GB ya. Kita coba. Nah, Kak Cika mau coba berarti yang lain. Berarti Kak Cika mau coba, ini udah ngasih ke Bita belum ya yang ini? Chest ray. Oke, go udah ya. Terus ini mau kasih Bita dulu biar nggak hilang. Ngehang. Minum dulu. Ih, dia ngehang.
Baru. Sambil nunggu dia loading, Kak Cika mau cari yang lain. Berarti kalau gitu Kak Cika mau cari dataset. Ada nggak sih? Ih, chronic kidney disease, global air quality, counting, virus. Ih, bisa suara juga. Bermasalah, downloadnya belum. Ih, predict the number of POPs. POPs itu apa? Automatic colony counting. Nih, bit, ini bit. Oh, ini datanya gede juga nih pasti. Wah, ini Petri dish beneran, woy. Wow. Lihatin. Wow, yeah, Wow. sure is. Iya kan? Iya. Yang Kak Cika pengen tahu tuh ya, I am curious the most itu adalah misalnya mereka tuh beda bentuk banget gitu, kayak misalnya anjing sama gajah gitu, apa gimana sih, Pit? Kan mereka Apaan? kayak misalnya Escherichia coli gitu ya sama siapa gitu sama tar Bakteri lain. coba kita lihat ya apa sih? Oh, dia udah diproses. Misalnya tuh kan kayak gitu kan E. coli itu begini. Pasti 5 giga cuy. Nah, kan berarti Vita sekarang udah mulai kebayang kan. Kita kalau machine learning itu berurusan dengan Storage. iya. Kesel nggak? Lihat kayak gini ya, tar oke. Oke, Kak Cika back dulu. Yang Kak Cika, ini ya. 5 giga sih tapi udah semua. Yang Kak Cika penasaran itu Bit adalah dia itu kan misalnya ini ya capture image. Nah, lihat kan ada E. coli, ada apa aja? Salmonella gitu. Coba ya salmonella ya. Salmonella tuh kan itu kan ya kayak salmonella tuh kayak sakit perut gitu ya, keracunan makanan apa sih? Emang bentuknya bukannya semua juga bulat? Perlu. Oh, beda bentuk. Nah, tungguin. Salmonella tuh kayak gimana sih? Oh, gini, Bit. Salmonella tuh gini. Tapi berarti nggak cuman bundar. Iya, ngebentuk koloni. Cara ngebentuk koloninya beda-beda. Oh, beda cara ngebentuk koloninya? Kurang Explain, lebih. Bit, maksudnya apa? Wait. Oke. Kak Cika nanya sekarang. Pertanyaan buat Bita jelasin. Kak Cika kalau Bita yang ngejelasin lebih ngerti. Misalnya gini. Kak Cika punya Petri dish. Yang membedakan antara si bakteri-bakteri ini itu bentuknya gitu misalnya. Bentuknya ada yang kayak gitu misalnya. Atau berkelompoknya misalnya
Yang ini tuh berkelompoknya gini gitu, yang satu gimana? Sih Ya, sama-sama aja deh. ya gitu. Kayak apa sih? Bakterinya beda. Kan kalau bakteri satu doang kan kayak kecil gitu kan. Walaupun emang bentuk bakteri juga beda, cuman kan kayak yang bisa dilihat pakai mata kosongnya tuh kayak cara berkoloninya gitu. Jadi kayak Oh, dia ngumpulnya nggak cuman ya bisa macem-macem gitu. ngerti. Iya sih, ini tuh kayak jadi, nah tapi polanya gimana, Bit? Maksudnya gini, posisi kan bukan ya, ukuran bukan juga. Oke, salmonella begitu kan. Misalnya si si ini coli ini begini, si coli tuh gini ya. Oh iya beda ya. Cara dia berkoloni beda ya. Oh, bukan dari jumlah juga ya, Bit ya. Kan kalau kalau tadi yang Kak Cika lihat si salmonella ini kayak lebih berdua, bertiga gitu. Coba kalau si Typhimurium ini gimana? Apa sih? Ini oh dia gini. Kalau epidermidis itu pasti penyakit kulit. Coba pengen lihat loading aja lah mau gambarnya. Kayak gimana sih? Ayolah, 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 pengen lihat lah. Oh, dia berkoloninya beda. Oh, bodoh ya Kak Cika, kebayangnya apa coba Bit tadinya? Kak Cika pikir tuh satu bakteri itu berbentuk gitu. Kan nggak mungkin, kan kecil banget dia. Maksudnya kayak bakterinya berbentuk beruang gitu. berbentuk berbentuk bulat atau misalnya kotak gitu gak ya? Tapi dari koloni, ih bodohnya aku ya Allah. Nah, ini kalau gini gimana bedanya? Ini sama si coli mirip kan? Ya nggak sih, Bit? Kok orang bisa bedain? Gimana sih caranya? Ya kan? Oke, permedis kayak gini. Oke, Kak Cika mau ini aja dulu ya. Gue pengen menganalisis datanya dulu sambil mikir. Kalau ini gimana? Tapi dia koloni counting ya, bukan ngebedain ya. Oh, dia berkoloninya berbeda. Tapi kalau mirip, gimana dia bedainnya? Ini yang chest ini lagi download ya, tenang. Oh, ini gini. Mungkin bisa dilihat dari itunya juga nggak sih, Bit? Dari radiusnya juga. Oke, ini kayak gini. Si Ivanovi apa? Ivanovi kayak apa? Ivanovi kayak pemain tenis. Tuh kan warnanya beda, tapi koloninya Kak Cika nggak bisa bedain, sumpah. Yang itu tuh totalnya tuh kecil. Apa sih ukurannya? Variasi radiusnya? Bisa ukurannya juga bisa. Kak Cika kalau disuruh gini bodoh dah. Jika ujian gitu praktikum mau bisa kayaknya. Bakalan nggak tahu, mendingan kayak coding aja. Soalnya kan ini si Sigela ini sama Salmonella mirip tahu. Kayak bentuk bawang dipotong gitu kan, mirip tahu. Nih ya Salmonella kan ini. Hmm. Ini Sigela gini. Tuh, gimana bedain ya? Kalau bukan warna, Ya warna juga sebenarnya termasuk itu juga pembeda sih. sama ya warna juga ya. Coba Sigela Hmm, gini. bisa buat pembeda juga. Sigela kan gini. Terus misalnya para 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 parahea parahe parahae. Oh, ini kecil. Kayak garis-garis gitu. Oh, garis ya. Oh ya. Oh iya kayak
Kayak ini ya, kayak plating makanan nih, Bit. Kayak mau makan set 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 gitu. Alamak, lapar. Harus Sitang apa Sitang? Mereka tuh sendiri-sendiri ya, maksudnya nggak bergabung ya. Kalau Hmm. misalnya kita jajak, oh ini beda lagi, Sitang gampang dong. Kalau yang tampak kayak bumbu teriyaki, ah itu adalah Sitang. Apa sih kata Bita? Ya, datasetnya kayak gini berarti, Bit. Oke ya. Kita pikir yang kita bisa lakukan lah ya. Kak Cika soalnya pengen ini. Oke, otomatis. Tapi ini nggak ada codingnya. Code-nya nggak ada, dia cuma punya datasetnya modar. Lah, terus siapa? Oh, dia nggak ada codingnya. Ditungguin. Bentar. 5 menit. Bentar. Sip. Ambil barang. I'm back. Oke. Berarti dia nggak ada codingnya nih. Harus dipikirin. Tunggu. Ini coding ya. Oke, berarti ntar lu, Kak Cika mikirin. Bita gimana? Kan Kak Cika pengen satu ya, yang satu pengen ngetes yang ini kan, Bit. Kak Cika pengen ngetes yang ini kan, yang tadi Kak Cika kasih ke Bita kan, satu itu. Ya. Kedua, pengen yang ini. Ini, Ya, sip. do you think? Mau nggak kita coba ya? Nggak boleh. Kita count, tapi pakai data yang itu, yang tadi. Ya, Yang boleh. Ya, sip. Boleh, boleh. boleh ya, cobain ya. Ya. Ya udah, Kak Cika download dulu, sabar. Ya. Nanti Kak Cika download, kita Jumat cobain berarti antara dua itu. Berarti codingnya kita pakai yang udah ada, tapi datanya pakai yang itu. Nah, sebenarnya dengan data, nggak ngedownload dong dia. Ngapok. Sebenarnya dengan dua data ini, dengan satu data download ini, kita tuh bisa 2 bit. Jadi, kita bisa ngitung koloninya. Atau, oh ya udah ngitung koloni sih. Sebenarnya itu sih next step. Kak Cika tuh tadinya pengen gini. Kalau misalnya di dalam satu petri dish itu ada beberapa ini nih, mereka bisa bareng nggak sih? Misalnya si Salmonella bareng gitu sama si Epidermidis gitu nggak mungkin ya? Beda itu ya? Beda alam semesta ya? Maksudnya kayak yang satu ikan sama kucing gitu bisa gitu nggak? Atau enggak? Pengen yang ada dua spesies beda, terus kita klasifikasi gitu. Jadi kayak, ya itu next-nya lah. Salmonella ada 3, kecuali ada 6. Terus itu loh, kayak sepeda ada 5, mobil ada 3 gitu. Tadinya mau gitu. Nggak apa-apa lah kalau udah banyak mau lah. Tapi Iya.
Kebayang kan, Dit, ketika Iya, yang kebayang. gitu. Jadi next-nya gitu. Tapi pertama ini dulu aja deh, kita tes ini X-ray Iya, HC. sip. Baru kalau itu running well, kita coba ganti pakai data lain gitu. Hmm, Yang counting. Kalau ini sih kayaknya harusnya gampang ya, tinggal ngeran-ngeran doang. Ini nih yang iya. rada pusing nih, karena kita harus ngoding. Tapi Kak Cika udah cukup bahagia sih sebenarnya. Oh, gini Bit, ingetin next-nya. Kita coba ambil satu gambar ini aja, satu aja gambar. Iya. Kita tes pakai yang ini, Oh, oke. ya kan? Oke. Kalau dia ngitung aja nggak pakai machine learning udah bisa, jangan kayak orang gila gitu. Maksudnya, ya udah gue hitung gini aja pakai warna gitu kan ya. Kita Heeh. kontrol, kita hitung. Jangan kayak orang susah gitu. Kalau pakai, jadi Kak Cika juga pengen nunjukin ke Bita, ada hal yang bisa di machine learning, ada yang enggak. Sama mah blockchain, ada yang Mm-mm. di orang-orang tuh Ada suka. yang Mm-mm. ada yang lebih simpel dari machine learning, ada yang nggak usah pakai gitu. Yes. Nah, orang tuh suka over gitu, maksudnya yang semua di machine learning ini pakai machine learning, padahal Iya, oh itu iya. overkill gitu, kayak Heeh. kita bisa manual aja kayak orang gila gitu, maksudnya Iya, iya, iya. ya kan. Jadi itu poinnya sih sebenarnya. Jadi maksudnya nggak semua juga machine learning amat gitu, bisa simple aja kayak gini Oke. gitu. Nah, Heeh. ingetin ya, Yuk, kita sip. ini dulu, kalau ini jalan baru kita bandingin machine learning, soalnya Yuk, machine learning nyusahin, iya, iya. datanya mesti download giga. Udah gitu Yuk, kita mesti oke. nge-train lama. Oke, Udah gitu, sip. ya kan kalau pakai ini nggak bisa. Iya. Oke, Oke. Be. Ya, makasih ya. Ya, Be, sampai Jumat. Ya, Terima kasih banyak. bye. Dadah.